Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mengenai manajemen kelas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ainul Siti Fatimah. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah mengenai pengertian manajemen. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan dan pengawasan anggota-anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen juga dapat diartikan sebagai kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seorang untuk melakukan suatu kegiatan baik secara perorangan ataupun bersama dengan orang lain dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara produktif, efektif, dan efisien. Selanjutnya adalah pengertian kelas. Terdapat dua pengertian, yaitu dalam arti sempit, yang merupakan ruangan yang dibatasi oleh 4 dinding, tempat jumlah siswa untuk berkumpul, untuk mengikuti proses pembelajaran. Dalam hal ini juga diartikan sebagai pengertian tradisional yang mengandung sifat statis karena sekedar menunjuk pengelompokan siswa menurut tingkat perkembangannya. Yang kedua adalah kelas dalam arti luas, yaitu suatu masyarakat kecil yang merupakan bagian dari masyarakat sekolah sebagai satu kesatuan diorganisir menjadi unit kerja yang secara dinamis menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang kreatif untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya adalah pengertian manajemen kelas. Manajemen kelas merupakan proses atau upaya yang dilakukan oleh seorang guru secara sistematis untuk menciptakan dan mewujudkan kondisi kelas yang dinamis dan kondusif dalam rangka menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Proses yang dilakukan oleh seorang guru ini yaitu meliputi menyiapkan bahan belajar, penyiapan sarana dan alat peraga, pengaturan ruang belajar, mewujudkan situasi kondisi proses pembelajaran, dan pengaturan waktu sehingga pembelajaran berjalan dengan baik dan tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Tujuan dari manajemen kelas sendiri ada dua. Yang pertama yaitu secara umum, yang kedua secara khusus. Secara umum yaitu penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan ini memungkinkan siswa untuk belajar dan bekerja. Terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap apresiasi para siswa. Sedangkan tujuan secara khusus yaitu pengelolaan dalam mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, penyediaan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa belajar dan bekerja, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Selanjutnya adalah aspek-aspek manajemen kelas. Terdapat 3 aspek. Yang pertama, inovasi pendidikan dalam lingkup kelas. Yang kedua, permasalahan kelas. Yang ketiga, kelas yang nyaman dan menyenangkan. Inovasi pendidikan dalam lingkup kelas, yaitu dapat diartikan sebagai suatu perubahan atau pembaharuan gagasan dan sifat kualitatif dalam rangka memecahkan masalah pendidikan. Guru melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha yang bersifat kreatif dan inovatif. Inovasi yang dapat dilakukan guru dalam hal ini adalah inovasi mengenai strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan metode pembelajaran. Dalam memilih inovasi, guru diharapkan mengetahui kondisi dan kebutuhan siswa agar tujuan dari pembelajaran itu dapat tercapai. Selanjutnya adalah permasalahan kelas. Terdapat 2 permasalahan, yaitu masalah individual dan masalah kelompok. Masalah individual didasarkan pada asumsi bahwa tingkah laku individu merupakan upaya mencapai tujuan tertentu, yaitu pemenuhan kebutuhan untuk diterima dalam kelompok dan untuk mencapai harga diri. Dalam permasalahan ini, individu diharapkan untuk diakui dalam suatu kelompok. Sedangkan aspek masalah kelompok meliputi kesatuan kelompok, interaksi dan komunikasi, struktur kelompok, tujuan-tujuan kelompok, kontrol, dan iklim kelompok. Selanjutnya adalah kelas yang nyaman dan menyenangkan. Kelas adalah tempat bagi para siswa untuk tumbuh dan berkembang potensi intelektual dan emosional. Siswa akan merasa betah di kelas manakala kelas tersebut nyaman dan menyenangkan. Dalam membentuk suatu kelas yang nyaman dan menyenangkan, peran dari seorang guru sangatlah dibutuhkan untuk membimbing siswa dalam menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Selanjutnya adalah
Fungsi dari manajemen kelas terdapat 6 fungsi. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga menggerakkan, yang keempat memberikan arahan, yang kelima pengkoordinasian, yang keenam pengawasan. Perencanaan merupakan kegiatan berpikir untuk menetapkan tujuan. Perencanaan pembelajaran adalah upaya untuk menentukan kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai kompetensi yang diharapkan dan harus dimiliki oleh peserta didik. Dalam hal ini, guru harus saling bekerja sama untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai dan proses-proses yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya adalah pengorganisasian. Pengorganisasian pengajaran yang diterapkan di sekolah harus memperhatikan faktor perbedaan kemampuan dan latar belakang siswa. Siswa memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda. Untuk itu, guru harus memahami karakteristik dan juga kemampuan siswa. Selanjutnya adalah menggerakkan. Menggerakkan adalah tindakan untuk memulai, memprakarsai, memotivasi, dan mengarahkan, serta mempengaruhi orang lain agar mengerjakan tugas-tugas untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, guru harus bisa menggerakkan siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah memberikan arahan. Memberikan arahan adalah usaha seorang guru dalam memberikan petunjuk dan bimbingan kepada siswa agar terhindar dari hambatan dalam belajar. Hambatan belajar dapat berasal dari faktor intern dan ekstern siswa. Dalam hal ini, saat guru memberikan suatu tugas, haruslah selalu memberikan bimbingan kepada siswanya agar siswa tersebut tidak mengalami kesulitan. Selanjutnya adalah pengkoordinasian, yaitu mengatur baik-baik kegiatan pembelajaran supaya dalam praktiknya dapat terarah dengan baik. Keefektifan manajemen kelas dipengaruhi oleh keseimbangan yang proporsional dan kesesuaian antara materi, media, metode, dan alokasi waktu pembelajaran. Untuk itu, guru harus dapat memanajemen semua kegiatan yang ada pada kelas. Selanjutnya adalah pengawasan. Pengawasan merupakan suatu proses untuk menerapkan pekerjaan yang sudah dilakukan, menilainya, dan bila perlu mengkoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Apa yang dirasakan guru dalam pembelajaran merupakan hal yang utama untuk dianalisis guna melakukan pengawasan terkait kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip manajemen kelas. Terdapat 6 prinsip dalam manajemen kelas. Yang pertama adalah prinsip kesiapan, yaitu kematangan dan pertumbuhan fisik, psikis, intelijensi, latar belakang pengalaman, hasil belajar yang bagus, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan siswa untuk belajar. Yang kedua adalah prinsip motivasi, tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Adanya motivasi pada peserta didik, maka peserta didik akan bersungguh-sungguh menunjukkan minat dalam belajar. Selanjutnya adalah prinsip perhatian, yang merupakan berorientasi pada suatu masalah, meninjau sepintas isi masalah, memusatkan diri dari aspek-aspek yang relevan dan stimuli yang tidak relevan. Selanjutnya adalah faktor persepsi, yaitu makin banyak persepsi mengenai suatu, makin mudah peserta didik belajar mengingat sesuatu tersebut. Selanjutnya adalah prinsip retensi. Prinsip retensi merupakan apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali oleh seseorang dalam mempelajari sesuatu. Dalam prinsip retensi ini membuat apa yang dipelajari dapat bertahan atau tertinggal lebih lama dalam struktur kognitif dan dapat diingat kembali jika diperlukan. Selanjutnya adalah prinsip transfer, yaitu di mana suatu yang dapat dipelajari dapat mempengaruhi proses dalam mempelajari sesuatu yang baru.
dalam hal ini merupakan pengaitan pengetahuan yang sudah dipelajari dengan pengetahuan yang baru dipelajari. Selanjutnya adalah pendekatan manajemen kelas. Terdapat 3 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan perilaku, yang kedua adalah pendekatan iklim sosio-emosional, yang ketiga adalah pendekatan proses kelompok. Pada pendekatan perubahan perilaku ini dapat dikemukakan bahwa mengabaikan perilaku yang tidak diinginkan dan menunjukkan persetujuan atas perilaku yang diinginkan adalah amat efektif dalam menumbuhkan perilaku yang baik bagi para siswa di kelas. Sedangkan menunjukkan persetujuan atas perilaku siswa yang baik merupakan kunci pengelolaan kelas yang efektif. Pendekatan iklim sosio-emosional. Dalam hal ini menurut Roger William Glasser bahwa pengajaran perlu bersifat tulus terhadap siswanya, menerima dan menghargai siswa sebagai manusia, dan memahami kondisi siswa itu sendiri. Saat guru melakukan proses pembelajaran dengan tulus, maka siswa akan merasa dihargai dan siswa akan lebih terbuka terhadap guru. Selanjutnya adalah pendekatan proses kelompok. Terdapat 6 unsur yang berkaitan dengan pengelolaan kelas. Yang pertama adalah harapan, yang kedua adalah kepemimpinan, yang ketiga adalah kemenarikan, yang keempat adalah norma, yang kelima adalah komunikasi, dan keenam adalah keeratan dalam hubungan. Selanjutnya adalah hambatan-hambatan dalam manajemen kelas. Terdapat 5 hambatan dalam manajemen kelas. Yang pertama adalah faktor dari guru. Yang kedua adalah faktor dari peserta didik. Yang ketiga adalah faktor keluarga. Yang keempat adalah faktor fasilitas. Yang kelima adalah faktor yang ada di luar wewenang guru dan bidang studi dan sekolah. Faktor guru merupakan faktor penghambat yang datang dari diri sendiri, seperti proses pembelajaran yang tidak bervariasi, kepribadian guru yang tidak baik, pengetahuan guru yang kurang, serta pemahaman guru yang kurang terhadap siswa. Dalam hal ini, guru perlu mempersiapkan diri untuk dapat mengajar siswa. Yang kedua adalah faktor peserta didik. Kurangnya kesadaran peserta didik dalam memenuhi tugas dan haknya sebagai siswa akan menjadi masalah dalam pengelolaan kelas. Dalam hal ini, siswa diharuskan untuk mengetahui kewajibannya sebagai siswa, yaitu belajar dan mengerjakan tugas. Selanjutnya adalah faktor keluarga. Keluarga adalah faktor utama terbentuknya tingkah laku peserta didik di dalam kelas yang mencerminkan keadaan keluarganya. Keluarga sendiri sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan dari siswa tersebut. Jika keluarga tersebut baik, maka siswa akan bertingkah laku baik seperti yang telah dicontohkan dalam keluarga tersebut. Jika tidak, maka siswa tersebut akan bertingkah laku buruk. Selanjutnya adalah faktor fasilitas. Jumlah peserta didik yang terlalu banyak dalam satu kelas, besar kecilnya kelas tidak disesuaikan dengan jumlah peserta didik, dan ketersediaan alat yang tidak sesuai dengan jumlah peserta didik yang membutuhkan. Untuk itu, sekolah diharapkan untuk memenuhi semua fasilitas yang dibutuhkan oleh peserta didik. Selanjutnya adalah faktor yang ada di luar wewenang guru dan bidang studi dan sekolah. Dalam mengatasi masalah semacam ini, memungkinkan yang harus terlibat adalah orang tua, lembaga yang ada di dalam masyarakat. Dalam faktor ini, di luar dari kemampuan guru ataupun sekolah untuk mengatasinya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.